Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya dalam program Sinau Kapal ya, atau membahas masalah kapal, membahas masalah semua yang terkait dengan kapal. Kawan-kawan semua, para ABK kapal, para kapten kapal, KKM, perwira, serta pelayaran, bahwa di dalam suatu bisnis pelayaran ada satu komponen yang sangat vital. Komponen tersebut kalau tidak ada, tidak mungkin berlayar. Apa itu komponennya? Yaitu komponen manusia, komponen pelaut, komponen ABK, komponen kru ya. Makanya di dalam pelayaran ada satu sektor tersendiri yang kita sebut sebagai crewing management. Bagaimana mengelola kru kapal dengan baik agar dunia pelayaran ini berlayar kemanapun bisa dioperasikan dengan menggunakan kru. Namun kalau ke depan nanti dengan adanya satu wacana dari International Maritime Organization bahwa akan digulirkan atau diciptakan suatu teknologi di mana kapal tidak perlu diawaki oleh manusia, tidak perlu diawaki oleh ABK atau kru kapal. Nah, program tersebut dikenal dengan nama autonomous ship. Autonomous itu otomatis ya, kapal yang bisa bergerak otomatis dengan dirinya sendiri tanpa ada ABK di dalam. Nah, itu nanti ke depan. Namun dengan sampai sekarang itu kapal masih diawaki oleh yang namanya pelaut. Jadi pelaut masih sangat dibutuhkan sampai teknologi yang tadinya menggunakan tidak berawak itu bisa dinyatakan layak. Namun kita tunggu ya. Nah, memang itu ancaman bagi satu bisnis crewing agent. Nah, crewing agent ini adalah suatu peluang bisnis yang sangat terbuka lebar. Kenapa sangat terbuka lebar? Karena tidak saja dalam negeri di Indonesia yang mengatur tentang keagenan kru kapal ini, tetapi juga di tataran lingkup yang lebih luas ya, lebih luas itu artinya organisasi kemaritiman dunia di IMO, bahkan yang lebih tinggi lagi yaitu United Nations menggulirkan suatu konvensi yang bekerja sama dengan ILO ya, ILO. Jadi IMO dan ILO ini bekerja sama, dan di atasnya lagi ada konvensi yang sampai sekarang masih belum tahu kapan itu diberlakukannya. Konvensi tersebut adalah konvensi pendaftaran kapal ya. Konvensi pendaftaran kapal. Kawan-kawan semua, berbicara tentang crewing agent atau crewing management itu banyak ya, kita dengar di Indonesia ada perusahaan-perusahaan crewing agent ya, crewing agent atau pemasok kru ya.
baik untuk kepentingan pelayaran dalam negeri maupun pelayaran ke luar negeri. PBB itu melalui konvensi pendaftaran kapal itu meminta dalam satu artikelnya kepada negara-negara untuk menyiapkan atau sebagai negara pencaplok, ya, negara pemasok kru kapal. Nah, karena negara-negara itu dianggap bisa memasok kru kapal, maka diminta stakeholdernya, yaitu pengusaha-pengusaha, terutama yang memahami tentang bagaimana crewing ini bisa disuplaikan, maka perusahaan-perusahaan crewing agent menjadi peluang bisnis yang sangat terbuka. Sepanjang masih ada laut, sepanjang perdagangan bebas di dunia, perdagangan internasional masih dijalankan lewat laut, maka peluang bisnis dengan crewing agent ini masih berjalan dengan baik dan merupakan bisnis yang sangat terbuka. Jadi hari ini saya akan membahas masalah peluang bisnis crewing yang merupakan bisnis yang sangat terbuka, dan ini dipayungi oleh ketentuan dunia tidak main-main, yaitu oleh IMO, ya, oleh PBB. Dan IMO membuat konvensi pendukungnya atau pelaksana, salah satunya yaitu STCW, dan amandemen-amandemennya misalnya Manila Convention, yang dimana terkait kompetensi dan bagaimana ketenaga kerjaan pelaut di dalam konvensi MRC 2006. Nah, itu sebenarnya berawal dari suatu rezim yang nomor satu, yaitu rezim pendaftaran kapal. Dalam satu artikelnya ada yang menyebutkan adanya pasokan tenaga kerja pelaut. Nah, di balik pasokan tenaga artikel pasokan tenaga kerja pelaut, negara bisa dijadikan menjadi negara pemasok. Disitulah ada satu peluang bisnis namanya crewing agensi atau crewing keagenan pelaut kapal. Oke, marilah kita buka satu persatu. Jadi ini kenapa dibalik satu konvensi yang tingkatannya sangat tinggi ada bisnis. Di sini dikatakan di balik pertemuan PBB yang membahas ketentuan pendaftaran kapal di seluruh dunia, di situ terdapat suatu cabang bisnis pelayaran yang menjanjikan untuk skala internasional. Jadi bisnis ini sangat menjanjikan. Kenapa di list of crewing agent atau crewing management itu sangat bebas. Saya punya bukunya itu, kalau tidak salah 120 halaman bukunya, ya kalau mau membaca nanti bisa kontak saya. Itu daftar crewing manajemen atau crewing agent seluruh dunia. Saya sudah record ya beberapa saat, dan yang terakhir ini saya sudah mendapatkan lebih dari 122 halaman itu terkait dengan daftar keagenan termasuk laut di seluruh dunia. Nah, ini termasuk di situ terdapat suatu cabang bisnis pelayaran yang menjanjikan untuk skala internasional.
Artinya apa? Kita ini mensuplai ya. Kalau kita punya sebagai perusahaan agen kapal, mensuplai harus berskala internasional. Krunya harus minimal dididik dalam bahasa Inggris ya. Frase-frase bahasa Inggris harus diajarkan agar komunikasi dengan semua pihak bangsa-bangsa lain kalau disuplaikan ke negara, taruh kata ke negara Asia saja harus bisa bahasa Inggris, ke negara China juga bahasa Inggris, ke Korea, China, Jepang, India taruh kata harus bisa bahasa Inggris, apalagi ke Eropa ya, Eropa eh, meskipun Jerman, Rusia itu tetap kita membekali pelaut-pelaut kita dengan kemampuan berbahasa Inggris. Ke Amerika, di lautan di Argentina itu banyak kawan-kawan saya di sana, atau di Karibia ya, Karibia di Panama. So bahasa Inggris kita tekankan kepada crewing agent ini untuk mendidik krunya yang disuplaikan itu bisa dalam bahasa Inggris. Syukur-syukur bisa ada bahasa lain ya, bahasa Jerman, bahasa Prancis atau Spanyol atau Rusia ya. Nah, itu lebih mempunyai added value agen kapal itu. Jadi saya kembalikan bahwa ini satu bisnis dunia, bukan bisnis skala lokal. Ya, kita hidup harus mempunyai wawasan yang tidak sektoral di dalam Indonesia saja. Bahwa pelayaran itu ada di negara-negara lain, ya. Bahwa negara-negara lain ada yang lintas laut lepas, ya. Dan itu membutuhkan kru. Dan bahasanya bahasa yang berbeda-beda. Nah, crewing agent oleh PBB merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Berikutnya, setelah negara-negara anggota PBB mengadopsi konvensi perihal pendaftaran kapal, ya, maka PBB merekomendasikan beberapa negara, ya, beberapa negara, terutama negara yang sudah meratifikasi, negara yang menjadi peserta, bahkan seluruh anggota PBB untuk bisa menjadi negara pemasok pelaut, ya, negara pemasok pelaut. Ini ditekankan oleh PBB. Nah, perusahaan-perusahaan pemasok pelaut ini yang ada di Indonesia harus mengupgrade dirinya agar bisa berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan pelayaran di seluruh dunia. Karena user daripada crewing agent ini adalah perusahaan pelayaran yang ada di seluruh dunia. Perusahaan pemasok kapal dari setiap negara. Jadi kalau kita berada di Indonesia, badan hukum kita di Indonesia, kita daftar di Kemenkumham, mendirikan crewing agent, maka Indonesia dikategorikan sebagai negara pemasok pelaut, ya, termasuk negara pemasok pelaut. Misalnya di Indonesia, perusahaan sebagai crewing agent dapat mengatur kegiatan agen kru di mana agen ini berada dalam yurisdiksi Indonesia. Jadi aturan-aturan Indonesia kita pakaikan ya dalam pendirian, kita rekrut kru yang mempunyai kompetensi dasar dari STIP, dari pelayaran, sekolah-sekolah pelayaran, kemudian kita didik skillnya, kompetensinya, bahasanya, dan COP maupun profisiensi ya, kompetensi, Certificate of Competence COC,
dan Certificate of Proficiency. Kita kalau di tambahan-tambahan misalnya harus pergi ke tengah laut, itu ada namanya OPITO, atau berkaitan dengan banyak ya, itu yang helikopter itu banyak. Maka Indonesia disebut sebagai negara pemasok pelaut. Jadi Indonesia sudah, karena di Indonesia sudah ada beberapa cruising agent, dan cruising agent memasok pelautnya. Yang dikenalkan sekarang ini memasok bukan pelaut murni, tapi pekerja di kapal-kapal cruise ya. Ya boleh-boleh juga sih, kapal-kapal cruise itu termasuk cruising agent juga, itu mensuplai kapal-kapal kru. Upaya pemasokan tenaga kerja baru ditujukan kepada kapal-kapal yang mengibarkan bendera lain. Jadi kalau kita mendirikan crewing agent atau crewing management, itu sebenarnya intinya kita akan mensuplai kapal-kapal yang singgah dari mana aja ya, dari Rusia, Korea, China, Jepang, atau dari Eropa ya, dari Norwegian, Inggris, Mediterranean masuk Indonesia. Krunya dipatriasi, kita mengganti krunya. Nah, itu namanya supply. Dari Amerika ya kita supply, dari Australia kita supply kapal-kapal tersebut. Jadi berorientasi kepada perdagangan internasional, itu adalah pesan dari PBB. Di samping kita juga memenuhi kebutuhan pelayaran dalam negeri. Ya tentunya bagi pelaut harus menyadari kehidupan di dalam negeri ada tingkat tarif gaji ya di dalam negeri, tingkat kemahalannya dengan mereka-mereka yang berlayar ke luar negeri. Taruh kata kawan-kawan saya di Dubai ya, di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, gajinya memang tinggi-tinggi ya, dan yang tidak kompeten diturunkan, disuruh training baru ditarik lagi. Negara yang concern kepada kompetensi ini salah satunya adalah seperti Filipina. Nah, itulah kenapa Manila Convention itu satu amandemen diadakan di Manila supaya sebagai satu contoh bahwa negara ini sangat peduli kepada kompetensi. Di samping itu juga ada Rusia dan Ukraina ya, ada juga India ya, Bangladesh, Sri Lanka, itu juga concern kepada kompetensi daripada kru kapal. Negara diminta untuk dapat memastikan bahwa ketentuan kontrak yang ditawarkan oleh agen tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi kita sebagai crewing agent atau negara itu harus diminta oleh PBB untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap dokumentasi kru, nggak boleh abal-abal, yang harus bisa dideteksi secara internasional, memberikan kompetensi yang bagus ya, kemudian memberi bekal agar tidak terjadi pelanggaran. Krunya diberi bekal agar bisa menyelamatkan kapal, mengamankan kapal, tidak pencemaran, kemudian diberikan kesejahteraan ya, tentunya bekerja sama dengan pemilik kapal yang di luar negeri. Jangan sampai kru kita itu diterlantarkan, itu pelanggaran ya, apalagi kapalnya tidak sesuai dengan MLC, Maritime Labour Convention. Jadi ruangannya tidak layak ya kan, tidak diberi makan, bahkan sampai sakit, tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada kontrak. Jadi negara diminta untuk dapat memastikan bahwa ketentuan kontrak yang ditawarkan oleh agen-agen tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Crewing agent harus dapat berkontribusi pada kesejahteraan pelaut. Jadi jangan sampai crewing agent itu malah
menjadi beban bagi pelaut ya. Belum bekerja sudah ditarikin uang ya, belum bekerja saja sudah ditarikin uang. Ya tentunya untuk yang kewajaran ya, misalnya untuk pendaftaran, ikut training, ikut apa aja yang kira-kira menjadikan kompetensinya itu wajar ya. Tapi kalau belum sudah ditarikin uang yang mahal ya, mohonlah kira-kira kepada crewing agent untuk sedikit apa itu perhatian, kita yang mencarikan apa itu pekerjaan kepada kru kapal, bukan apa itu apa istilahnya itu bahagia menari dalam penderitaan orang lain ya, tidak boleh. Kita hanya satu, yaitu mensukseskan program dunia, yaitu perdagangan dunia. Kita memajukan negara-negara yang tidak maju, negara-negara miskin, negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pelayaran ini, maka akan terangkat negara-negara yang belum berkembang itu terangkat. Negara-negara yang maju bisa mensuplaikan transfer of technology, transfer of knowledge, ya, investasinya bisa kemana-mana ya, itulah ya, jangan sampai kita menari dalam penderitaan orang lain ya. Begitu juga kru ya, kru juga harus menyadari kalau memang kompetensi kurang, latih dirinya untuk bisa mendapatkan sertifikat ya, sertifikat yang diharapkan, sehingga disitulah tercipta satu kesejahteraan ya, karena ini amanatnya crewing agent harus dapat berkontribusi pada kesejahteraan pelaut, tentunya pemilik kapal hubungan dengan pelayaran di dunia. Yakinkan bahwa jangan sampai krunya ini ditelantarkan ya. Untuk melindungi ke pelautnya tersebut, maka negara pemasok tenaga kerja pelaut memerlukan antara lain keselamatan diri pelaut. Tentunya kapalnya harus disafetykan, mengikuti seluruh konvensi. Ya, konvensi SOLAS, di situ ada keselamatan, ada keamanan. Kemudian kapalnya nggak mencemari, ditahan di mana-mana terlunta-lunta. Krunya dikasih apa itu tidak diberi kompensasi, kemudian muatannya juga berlebih, overload, kapalnya suka nabrak, kemudian dokumen-dokumennya ada yang fraudulent misalnya, kapalnya tidak mengikuti aturan-aturan terbaru, dockingnya juga terlambat atau overdue. Hal-hal seperti ini itu harus diyakinkan oleh crewing agent ya, apakah pelayaran yang menjadi usernya ini bisa berfungsi dengan baik untuk keselamatan kapal atau tidak. Kemudian disebutkan dalam ketentuan PBB tersebut, pemilik kapal dan operator kapal yang memperkerjakan pelaut tersebut harus bisa menjamin keselamatan dan keamanan daripada kru. Nah, tentunya di balik itu ada namanya konvensi ya. Negara-negara berkembang yang memasok tenaga kerja dapat berkonsultasi. Jadi tentunya negara yang yang belum berkembang bisa berkonsultasi dengan negara-negara yang berkembang. Ya. Negara-negara yang berkembang memberikan masukan, mereka saling bertukar pikiran. Crewing agent itu punya grup tersendiri, dia punya tukar pikiran. Kemudian menyamakan sebanyak mungkin aturan-aturan dan kebijakan. Jadi saling meminta informasi tentang kebijakan. Kemudian sesuai dengan di mana negara dapat memasok tenaga kerja sesuai dengan prinsip tersebut dan menyamakan peraturan.
Dan kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah di negara lain seperti ini, di negara sana seperti ini. Kita bagaimana? Nanti ini stakeholder. Crewing agency ini adalah stakeholdernya pemerintah dan memberi masukan kepada pemerintah. Di tingkat PBB ya, pertemuan PBB mengenai perdagangan dunia. Jadi ada PBB dan ada pertemuan mengenai perdagangan dunia dan pembangunan dunia. Di dalam maka program pembangunan PBB yang melibatkan badan-badan internasional yang lain, misalnya IMO, ILO itu harus memberikan bantuan kepada negara-negara tertentu. Jadi ada namanya bantuan. IMO memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang ini. ILO juga demikian. Ya, itu diamanahkan oleh PBB. Sehingga kita ini sebagai crewing agent bisa meminta untuk dilatih, ya, dididik itu. Di negara-negara bisa membuat undang-undang atau regulasi sesuai dengan pendaftaran kapal, ya, mempertimbangkan konvensi pendaftaran kapal. Jadi sebenarnya semakin kita meratifikasi atau menjadi peserta, kita semakin tahu pentingnya keselamatan orang, keamanan orang, crewing agent, ya, ketenaga kerjaan, memberikan lapangan kerja, membuka bisnis untuk crewing. Contohnya saja ILO, ya. ILO dapat memberi bantuan kepada negara pemasok tenaga kerja berkaitan dengan langkah-langkah minimal apa yang harus dilakukan, ya. Kita di sini induknya ke Kementerian Tenaga Kerja. Kita selalu berkonsultasilah dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian biasanya crewing, ya, crewing ini persoalan utamanya adalah perpindahan, ya, mobilitas kru, mobilitas kru ini menjadi masalah bagi crewing, bagi pemilik kapal karena biaya cukup tinggi repatriasi, perpindahan, ya, itu menjadi masalah, atau konsekuensi dislokasi ekonomi. Misalnya ada kesenjangan gaji, ya, kesenjangan gaji itu sangat tinggi. Organisasi internasional dalam sistem PBB, misalnya IMO dan ILO tersebut, dapat memberikan bantuan kepada negara pemasok terkait dengan, ya, kesehatan kru atau pendidikan kru, diklat. Jadi ya, kami concern lah, ya, kepada pendidikan. Makanya program Sinau Kapal atau Belajar Kapal, Ngaji Kapal yang lengkap ini saya maksudkan, ya, dimaksudkan agar seluruh masyarakat Indonesia memahami aturan yang ada di Indonesia. Seluruh crewing agency memahami aturannya, kompetensinya, ABK-nya bagaimana negara-negara lain, ya, bagaimana crewing agent negara lain, bagaimana kalau ini ternyata kapal banyak yang dari luar negeri lintas kemari, ada yang dari timur ke barat, barat ke timur, utara ke selatan, ada dari timur laut ke barat laut, barat daya, ya, timur daya ke barat laut. Ini melewati suatu lautan lepas yang konvensinya sudah diatur. Dan crewing agent itulah pekerjaannya. Demikianlah kira-kira berbagi, ya, tidak bermaksud kita menggurui para profesional yang sudah profesional yang sudah mengelarang buana dunia, tapi saya sedikit berbagi, mungkin bisa memberikan masukan kepada saya. Bagi yang belum, bisa dijadikan bekal untuk bisnis kemaritiman atau peluang bisnis crewing agent. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.